Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Yesa Angelika dengan ujung NIM 7037 dari kelas A atau kelas ganjil. Video ini merupakan laporan video saya mengenai materi curah hujan dari Praktikum Meteorologi, Laboratorium Oceanografi, dan Instrumentasi Kelautan. Nah, untuk data yang akan kita gunakan itu adalah data curah hujan yang dapat diunduh melalui website NOAA. Kemudian nanti datanya akan diolah pada aplikasi atau software OpenGrad. Nah, mungkin kita langsung, saya akan menjelaskan untuk pengunduhan datanya secara singkat. Jadi kita buka browser atau Google Internet. Kemudian kita cari ini di internet, https pslnoaa.gov dan sebagainya untuk linknya. Kemudian kita pilih yang precipitation mean ini. Lalu kita ke yang dataset SheMap ENH. Kemudian kita pilih yang plot, yang seperti gambar grafik statistik ini. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke bagi menu ini. Nah, pada menu ini di bagian sini kita centang yang create composite, lalu kita isi waktu dari yang ingin kita unduh datanya. Nah, jadi di sini saya mengunduh data yang selama bulan Januari. Jadi selama 1 bulan Januari, dimulainya dari Januari dan berakhirnya di Januari 2024. Kemudian ke bagian bawah, di sini di bagian region ini kita isi Asia Pasifik untuk memperkecil skala lokasi daerah daerah yang kita pakai. Bisa juga nanti di sini diisi custom, kemudian kita isi langsung untuk uh, koordinatnya, tapi di sini saya pakai yang Asia Pasifik. Kemudian kita kalau sudah diisi, kita klik download subset of data defined by options, nanti dia akan langsung keunduh datanya. Kemudian karena saya sudah download datanya, kita langsung buka OpenGrad. Nah, kita ketika membuka OpenGrad itu tampilannya seperti ini. Kemudian kita enter. Baiklah, kita lanjutkan. Tadi setelah kita membuka Grads, OpenGrad, lalu kita enter, akan muncul satu eh, layar seperti ini. Yang ini jangan dikeluarkan karena nanti untuk hasil akhir yang dihasilkan itu akan muncul di sini. Jadi di minimize saja. Kemudian setelah itu kita pada GA kita ketikkan SDF open lalu di spasi. Kemudian kita buka lokasi file yang sudah kita download yang ini, lalu kita drag ke sebelahnya. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita enter. Nah, kemudian muncul ini. Nah, setelah itu kita siapkan koordinat dari satu wilayah yang sudah kita pilih di Bbox Finder. Seperti ini, kita rectangle satu daerah, lalu kita dapatkan untuk koordinatnya. Jadi nanti kita masukkan ke OpenGrad. Lalu di sini kita ketikkan set lon spasi, lalu kita masukkan koordinat yang ini. Jadi untuk longitude atau lon itu dia yang koordinatnya itu besar. Kemudian spasi, kita masukkan lagi yang ini. Kita masukkan, enter. Kemudian kita klik juga set lat atau latitude. Kita masukkan latitude-nya yaitu yang nilainya kecil. Umumnya minus, tapi tidak selalu minus. Spasi, kita masukkan nilai yang ini juga. Lalu enter. Kemudian kita ketik set gx out shaded. Lalu set npd set hires. Lalu set cs mode on. Kemudian
Depreciate. Lalu kita buat judulnya draw title. Lalu kita masukkan judul yang ingin kita buat. Karakteristik curah hujan di Pulau Tabaina bulan Januari 2024. Kemudian enter. Setelah itu kita ketik Shibar, enter. Lalu kita ketik print team, spasi, di mana kita ingin menyimpannya. Jika kita ingin menyimpannya di C, maka kita ketik C. Kalau di D, maka kita ketik D. Kalian saya simpan di D, titik 2, garis miring, curah hujan, .png, kemudian, nah jadi kita lihat di data D apakah sudah ada. Nah, ini sudah muncul hasilnya yang kita simpan. Nah, seperti ini. Jadi, mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Nah, karena hasilnya tadi sudah muncul, mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai kode atau codingan yang kita masukkan tadi. Jadi ketika di awal itu kita ketik SDF open itu untuk membuka lokasi filenya. Jadi agar opening rate-nya itu bisa mendetek si file datanya. Kemudian set loan dan load ini untuk ngeset atau agar itu sesuai dengan daerah yang kita pakai itu melalui koordinatnya tadi. Kemudian ada set gx out shaded ini untuk agar file NC itu terbaca dan bisa ditampilkan dalam bentuk garis-garis atau grid ini. Kemudian ada set MPD set hires itu untuk menjernihkan tampilannya. Kemudian ada set CS smooth on ini untuk menghaluskan. Kemudian ada depreciate, kemudian untuk yang ini draw title itu untuk memberikan judul pada bagian atas yaitu yang ini tadi. Oh, ini kepanjangan judulnya, jadi mungkin bisa dibuat jangan terlalu panjang atau mungkin hanya dibuat karakteristik curah hujan di Pulau Kabaina 2024. Ini terlalu panjang. Kemudian ada sibar. Kemudian ada print team. Nah, print team ini tadi seperti yang saya bilang itu untuk menyimpan filenya, di mana D ini adalah lokasi penyimpanannya. Kemudian curah hujan underscore Kabaina ini adalah nama file yang ingin kita buat. Nanti tersimpannya sebagai nama file apa. Lalu .png ini untuk jenis filenya. Baiklah, mungkin saya akan menjelaskan tentang peta yang dihasilkan dari Open Grid tadi. Seperti yang bisa dilihat di sini di sebelah kanan itu ada indikator warna, dimulai dari warna ungu hingga ke warna merah muda atau pink, dengan skala dari 8,7 hingga yang tertinggi itu 11,1. Di mana satuan untuk curah hujan itu adalah milimeter per second. Kemudian di sini ada untuk koordinat. Di sini itu lintang selatan. Kemudian yang di sini itu adalah E, itu timur atau bujur timur. Nah, jadi ini adalah lokasi pulau yang saya pilih sebagai daerah kajian. Kemudian bisa dilihat di sini ada 3 warna yang muncul pada wilayah ini, yaitu di mana ada warna kuning, orange, dan merah muda. Nah, jadi di bagian ini adalah Pulau Kabaina, di bagian utara Pulau Kabaina itu dia curah hujannya berwarna kuning, berarti
Untuk rentang curah hujannya itu berada di sekitar 10,2 hingga 10,5 mm. Kemudian masuk ke bagian bawah, hingga ke bagian selatan Pulau Kabaina, itu dia curah hujannya berwarna orange, yaitu sekitar 10,5 hingga 10,8 mm. Lalu di bagian bawah, di sini, di bagian perairannya, itu berwarna merah muda, yaitu sekitar 10,8 hingga 11,1 mm. Mungkin sekian dapat saya sampaikan pada video ini mengenai materi curah hujan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.